khususnya Bapak Ibu guru dan karyawan SD Marsudi di Surakarta, anak-anak di rumah, beserta orang tua yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini kita akan mengadakan ibadat Advent yang pertama. Kita diajak untuk memahami visi arah dasar Keuskupan Agung Semarang untuk semakin hidup bersatu erat dengan Kristus agar menghasilkan buah. Kita nyanyikan lagu pembukaan. Lagu pembukaan, dengar dia panggil nama saya. Anak-anak boleh ikut bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranlah, oh giranlah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita memasuki masa Advent, yaitu masa menantikan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, yang akan kita rayakan pada hari Natal nanti. Pada pertemuan yang pertama ini, kita diajak menyadari bahwa hidup iman kita tidak dapat dilepaskan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu pokok anggur dan kita carang atau rantingnya. Kita diajak untuk memahami arti atau makna semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuah dalam kasih. Pendalaman ini mengajak kita menyadari bahwa hidup beriman kita tidak dapat dilepaskan dari pokok utama, yaitu Kristus. Supaya layak dan pantas menghadap Tuhan, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah dan hari baru yang masih boleh kami rasakan hingga hari ini. Tuhan, pada hari ini kami akan mengadakan pertemuan Advent yang pertama. Semoga melalui pertemuan ini, kami senantiasa menyadari dan merasakan kebaikan-Mu lewat keluarga, agar selalu hidup sesuai terang iman-Mu dan semakin erat bersatu dengan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang kita akan menyalakan lilin corona yang pertama. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami,
para hamba-Mu yang merindukan putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat, demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah, demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan kitab suci. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan karyawan yang terkasih, Bapak Ibu, orang tamu murid, dan anak yang terkasih yang di rumah, selamat pagi, berkah dalam. Selamat memasuki tahun baru liturgi di masa Advent. Pada tahun ini, tema Advent adalah orang Katolik yang semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuat kasih. Mari kita ucapkan bersama-sama. Orang Katolik yang semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuat kasih. Bapak Ibu yang terkasih, pada Advent tahun ini yang kita gunakan adalah tahun B. Kalau tahun kemarin itu tahun A. Nanti setelah selesai tahun B, tahun depan itu tahun C. Di mana pada tahun B ini nanti sepanjang tahun liturgi ini, kalau masa-masa biasa itu kita akan mendengarkan atau menggunakan Injil dari
Markus. Ibu Bapak yang terkasih, sabda Tuhan hari ini tentang pokok anggur itu sudah sangat erat di hati kita. Namun alangkah baiknya juga pada kesempatan ini kita perlu berhenti sejenak, merefleksikan kehidupan kita sejauh mana sebagai orang Katolik kita itu melekat pada sang pokok anggur sendiri, yaitu pada Tuhan Yesus. Ibu yang terkasih, dalam ayat yang pertama dan kedua dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus sendiri menggambarkan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan murid-muridnya sebagai ranting-rantingnya. Dengan tetap terpaut pada Yesus sebagai sang sumber kehidupan, para murid dapat menghasilkan buah. Allah dilukiskan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. Memang pokok anggur dan ranting untuk bisa berbuah itu harus melekat, harus bersatu. Maka dalam perumpamaan tadi, kalau ada ranting-ranting yang tidak berguna, itu perlu dipotong. Mesti saja kalau dipotong itu, kalau dirasakan, kalau pohon itu bisa menangis, mesti juga menangis karena sakit. Nah, tetapi di balik kesakitan ini, efeknya akan membuahkan hasil yang luar biasa. Kalau dalam perumpamaan pohon anggur yang sebenarnya, itu kalau anggur ingin dibuahkan, itu memang ranting-ranting itu dipotong. Demikian juga dalam pengalaman hidup kita, segala sesuatu yang selama ini menjadi penghalang bagi kita untuk bisa bersatu dengan Yesus, marilah tidak hanya Bapa yang memotongnya, membersihkannya, marilah diri kita berani untuk membersihkannya. Apa itu? Ranting-ranting yang tidak berguna. Mungkin dosa-dosa kita, mungkin karakter-karakter kita yang tidak baik, mungkin segala satu perbuatan kita yang dapat menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Maka dalam kesempatan masa Advent ini adalah kesempatan yang sangat baik agar kita berani untuk membersihkan diri melalui pengakuan dosa di hadapan imam, sehingga kalau kita bersih,
kita nanti layak untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di hari Natal nanti. Dan dalam Injil tadi juga dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Maka setelah segala sesuatunya kita bersihkan, kehidupan kita bersihkan, dan kita tetap melekat, tetap bersatu dengan sang pokok anggur, yaitu Yesus sendiri, pasti nanti kita memiliki buah-buah yang banyak. Apa itu buah-buah yang banyak? Ya, buah-buah kasih. Maka perlu kita refleksikan bersama bagaimana kita harus menghasilkan buah-buah anggur yang banyak itu. Syaratnya kita harus tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus berarti kita taat pada firman-firman yang disampaikan oleh Yesus. Maka saat yang sangat baik di masa Advent ini, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mengenal lebih dalam tentang Yesus. Tidak lain adalah melalui kitab suci. Kita perlu membaca kitab suci, mendengarkan sabda-sabda Tuhan, dan menghayati, dan akhirnya kita bisa melakukan itu dalam perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga dalam kehidupan kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Untuk selanjutnya perlu kita refleksikan juga dalam masa Advent ini, buah-buah yang baik, berbuah yang banyak. Dalam pribadi kita, kehidupan kita ini, sudahkah hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain? Atau justru malah sebaliknya, hidup menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita bisa membawa kasih, hidup kita bisa membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Hidup kita penuh murah hati kepada orang lain. Hidup kita penuh kesetiaan. Dan semuanya itu adalah berkat kita bisa menempel, kita bisa bersatu dengan sang pokok anggur. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apakah di dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam hal pelayanan misalnya, kita sudah ikut ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan, kegiatan yang ada di wilayah, kegiatan yang ada di gereja, ataukah kita hanya sekedar puas dengan zona nyaman? Kepala Uskup Rukyatmoko pernah mengatakan setelah tabisan itu, jadi orang Katolik jangan nyekukruk. Artinya jadi orang Katolik, bahasa nyekukur itu istilahnya kan bahasa untuk ayam ya. Ayam kalau sakit itu kan nyekukruk, gering ya, gering.
Maka jadi orang Katolik jangan kukur di rumah saja, tapi kita perlu gerak keluar, ikut ambil bagian di dalam karya-karya keselamatan itu. Sehingga apa yang jadi gerak-gerik kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai sebaliknya, hidup kita menjadi sandungan bagi orang lain, jangan sampai. Marilah di masa Advent ini, waktu yang diberikan oleh Tuhan ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk selalu berefleksi, selalu berintrospeksi, sejauh mana kita itu melekat pada sang pokok anggur, sejauh mana kita itu bisa menghasilkan buah-buah kasih yang diharapkan oleh Tuhan sendiri, dan sejauh mana hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Semoga renungan singkat ini bisa membuat kita semakin erat dengan sang pokok anggur. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Marso. Marilah kita selalu melekat pada Kristus sebagai pokok anggur yang sejati, sehingga kita dapat berbuah yang baik. Kita doakan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi anak-anak kami yang ada di rumah yang sedang menghadapi pas yang pertama. Berkatilah mereka selalu ya Tuhan dengan rahmat kesehatan. Berkatilah mereka agar mereka mampu mengerjakan soal-soal pas dengan baik, dan pada akhirnya nanti mereka pun mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan keinginan mereka. Kami mohon. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi kesehatan dan keselamatan kami semua. Mampukanlah kami ya Tuhan menghadapi virus corona ini, sehingga kami mampu tetap untuk menjaga kesehatan kami, sehingga kami mampu untuk tetap beraktivitas, melakukan segala apa yang menjadi tanggung jawab kami. Dan semoga virus corona ini segera berlalu dari dunia ini, sehingga segala aktivitas yang harus kami lakukan dapat kami lakukan dengan baik. Kami mohon. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi PPDB Sekolah Marsudirini dari KB, TK, SD, SMP, dan SMK Marsudirini Surakarta. Berkatilah kami semua ya Tuhan dengan murid yang cukup, sehingga kami tetap dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik, sehingga kami dapat tetap memperluas kerajaan-Mu melalui dunia pendidikan. Kami mohon. Kami juga berdoa bagi orang tua kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah mereka selalu dengan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga mereka pun tetap dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkatilah juga para orang tua yang sekarang ini mendampingi putra-putrinya di rumah dalam melaksanakan pas yang pertama. Beri mereka kesehatan, beri mereka kesabaran, sehingga mereka tetap dengan penuh kesabaran mendampingi anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka pun dapat menjalankan pas dengan baik. Kami mohon. Ya Tuhan yang penuh kasih, tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang penuh kasih, berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami ini dengan roh kebijaksanaan, sehingga mereka mampu dengan bijaksana membawa kami rakyatnya menuju kesejahteraan dan kedamaian. Kami mohon.
Kita bersatukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pertemuan Advent ini. Kami berterima kasih juga karena Engkau telah menghadirkan keluarga dan orang-orang yang sangat mencintai dan menanamkan sikap baik kepada kami, sehingga kami senantiasa berbuah kasih. Semoga melalui mereka, kami semakin memiliki iman yang erat dan mendalam bahwa Yesus adalah satu-satunya pokok anggur kami. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, selalu sehat, dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup. Lagu penutup, Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok, 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Kasihlah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya.